Musibah itu cara pemotongan dosa. Ibu amalnya sedikit, istighfarnya kurang, Allah ingin bapak ibu selamat di akhirat, dah ingin bermasalah di akhirat, sudah dikasih penyakit deh. Maka bapak ibu kau acuk sakit di hari tua tu dosa banyak tu. Allah ingin hapus je penyakit. Kadang bapak ibu ada orang saleh ahli ibadah payah matinya. Dah tahu? Jangan salah sangka bapak ibu tu, percuma saya ke masjid, itu apa tu ke masjid tiap hari payah matinya. Dia akan masuk sorga dan dia pernah berdosa, cara menutup dosanya dipayahkan matinya. Orang tak pernah beribadah, dosa banyak, basin saya mati langsung ibu. Rancak apa tu basin saya mati? Enggak ibu. Dia masuk neraka tu. Tapi pernah punya kebaikan, dibalas di dunia, mudah matinya. Makanya musibah tu pintu terakhir pengampunan tu. Ya. Makanya bapak ibu kalau dikasih banyak penyakit, terimalah. Itu maka Nabi Ayub ketika sakit, dia hanya berkata, wa anta arhamur rahimin, engkau zat yang maha penyayang ya Tuhan. Nabi Yunus ditelan ikan 40 hari, dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena itu cara pengampunan dosa. Nah, itulah kenapa alasannya kita tadi disuruh bersegera mendapat ampunan dari Allah. Satu, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Dua, karena kita tidak akan pernah selamat dari dosa. Tiga, kita tidak akan pernah bisa menghadap Allah kalau tidak mendapat ampunan. Yang keempat, sorga menanti kita jika ampunan sudah kita peroleh. Nah, malam ini Bapak Ibu kita akan bahas surat Ali Imran 133. Kita baca ayatnya ya, Ali Imran 133. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Tuhanmu dan sorga yang lebarnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini perintah Allah begitu ya. Jadi perintah Allah bersegera mendapat ampunan. Sari'u, sari'u itu artinya cepat, segera, jangan santai. Untuk dapat ampunan cepat, segera. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, kalau Allah bicara soal ampunan, sorga, akhirat, pahala, tidak ada kata santai satupun. Bacalah Al-Quran. Coba. Nanti baca surah Al-Hadid ayat 21. Al-Hadid 21. Sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum. Berpaculah kalian mendapat ampunan Tuhan. Sabiqu itu artinya musabaqah. Berpacu, jangan santai kalau soal ampunan. Nanti baca surah Al-Maidah 148. Fastabiqul khairat, begitu ya. Berlomba-lombalah mencari pahala, ya, keuntungan akhirat. Perintahnya fastabiqu ya, berlomba-lomba, berkompetisi. Bapak Ibu kalau baca Al-Mutaffifin ayat 26, kata Allah wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan sorga bersainglah. Falyatanafis itu bersaing dengan orang-orang yang punya daya saing. Begitu perintah Allah itu. Nanti baca surah Al-Jumu'ah ayat 9. Iza nudiya lis-salati mi yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Kalau engkau mendengar panggilan azan, berlarianlah ke rumah Allah. Tak jalan santai ya. Berlarian, fas'au dari kata sa'a, lari. Bapak Ibu kalau baca Az-Zariyat ayat 50, fafirru ilallah, berlari kencanglah menuju Allah. Firru di situ ya.
Bapak Ibu kalau baca Al-Isra 19, wa man aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, siapa yang ingin akhirat maka berburulah. Tidak ada satupun kamus santai soal akhirat. Ampunan, sorga, pahala, perintah Allah berpacu, berlomba, bersegera, berkompetisi, bersaing. Ini tanda serius akhirat Ibu ya. Masalah dunia tidak ada suruh bersaing, tidak ada disuruh cepat, santai sajalah masalah dunia itu. Nah Bapak Ibu, tadi perintah Allah kita disuruh bersegera dapat ampunan. Pertanyaannya, kenapa kita harus bersegera dapat ampunan Allah? Kenapa? Kenapa kita harus cepat dapat ampunan? Satu, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Tidak pernah tahu kita Ibu ya, kapan mati datang. Makanya kata Nabi, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda taubat di sore hari. Belum tentu kau melihat matahari terbenam. Boleh jadi ini siang terakhir engkau hidup. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda taubat di pagi hari. Belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Jangan pernah Bapak Ibu yakin hidup ya 24 jam. Hidup kita tidak lebih dari 12 jam. Makanya kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari, man qala hina yusbih, siapa yang berkata di pagi hari dia berkata sekali saja. Apa yang dia katakan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu namanya sayyidul istighfar, induknya istighfar. Kalau dia baca pagi sekali, mata qabla ayyusbih, qamata qabla ayyumsiya, mati sebelum sore, famin ahlil jannah, langsung ke surga. Man qala hina yumsi, kalau dia baca sore sekali, dia baca lagi sore, mata qabla ayyusbih, mati menjelang pagi, famin ahlil jannah, dia langsung ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Allah. Makanya Bapak Ibu ini tolong ini amal jangan ditinggalkan pagi sore. Baca pagi sekali. Kalau Bapak Ibu baca sekali pagi, tu tunggu salah mati sampai sore lah. Ya. Mati surga langsung tu. Oh tak jadi mati lah Ustaz, baca sore. Tunggulah mati sampai pagi. Nyo pasti mati bego tu macam yo lah kamu. Nyo awak kalau tak mati siang mati malam bego tu. Ada yang siang mati, ada yang malam mati. Kalau tak siangnya beko mati, malam tu besok tu. Maka Bapak Ibu kesupaya aman, bersegera dapat ampunan, baca pagi, baca sore. Ini amal penting nih Ibu ya. Amal penting ini. Ini udah panjang mana no? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dah sampai 1 menit selesai itu. Pokoknya Bapak Ibu mulai hari ini jangan pernah tinggalkan sayyidul istighfar. Pagi sekali, sore sekali. Ya, pokoknya baca. Nyo pasti beko tu mati. Ya. Apalagi ni lah tiok orang ceramah mencari tapik wasanda dak kalamu oleh tu. Ya. Ya. Ya tiok ceramah tapik wasanda cari ya tu dak kalamu lah tando-tando tu mah. Nyo kan menyanda tu kan ibarat kayu tando lapuk tu. Menunggu rabah sini tu. Nah, inilah menyanda so rajin-rajin baca goleh. Ya. Itu alasan pertama kenapa kita bersegera dapat ampunan. Karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Satu. Yang kedua, kenapa kita segera istighfar minta ampun dapat ampunan? Karena kita tidak ada yang aman dan selamat dari dosa.
Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dosa selalu menghampiri kita. Gini, Bapak Ibu habis salat, Assalamualaikum warahmatullah. Apa kalimat pertama yang diajarkan Nabi? Istighfar, astaghfirullahal azim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Tak begitu? Itu ibu bapak habis sujud, habis salat, kalimat pertama taubat, wa atubu ilaika. Kenapa bapak ibu habis salat kok bertaubat? Habis sujud kok minta ampun? Kalau orang habis bermaksiat, berjudi, berzina, dia taubat istighfar ya wajar. Ini setelah salat, sujud, taubat. Ini menjadi bukti kita tidak aman dari dosa, hingga dalam ibadah pun bisa berdosa. Ibu bapak salat tadi bisa bermaksiat dalam salat. Bisa Ustaz? Bisa. Misal ibu salat di belakang, pas takbir Allahu Akbar, tak jadi kamu kena ibu yang dimungkuh, lalu su mau kenanya ibu. Talintih di hati ibu. Rumah rancak, oto rancak, mukena lusuh, dunia sibuk. Nah, ibu tak bicara, lidah ibu tak bicara, tangan tak ada berbuat, tapi lintasan hati itu yang disebut dengan as-sarair. Yauma tublas sarair. Besok di akhirat dibukakan Allah simpanan-simpanan di hati kita. Karena ada maksiat yang disimpan di hati, yang hanya kita yang tahu. Makanya istighfar habis salat. Boleh jadi ada lintasan macam-macam di hati ibu tadi. Bapak ibu salat aman, tapi pas sujud, kawan tu kan baca subhanallah tu, oh yamoknya lah ibu, tak panggung kancang bau namok ano, ya tak? Ibu dalam hati dan tak kadakiknya besok lagi. Kan pamalih wanang gosok gigi. Padahal nafasnya bau bukan karena malas menggosok gigi. Boleh jadi ada penyakit dalam organ tubuhnya yang membuat nafasnya tak segar. Ibu lamun fonisnya malah gosok gigi. Maksiat itu. Maka istighfar selesai salam. Habis salat segera taubat, karena hati ibu sedang bermaksiat tadi itu. Dah hebat tu. Dalam salat pun tak selamat dari dosa, apalagi di luar salat. Ibu bapak dengar pengajian, saya ceramah, saya sampaikan Al-Quran, ibu dengar Al-Quran, itu kebaikan. Tapi Nabi ajarkan sebelum ini majlis ditutup, sebelum pengajian diakhiri, ada doa minta ampun, namanya doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tak begitu? Ini habis berceramah, dah habis main domino loh ha? Kalau sudah main domino kabar banyak istighfarnya tu. Ini ceramah, ibu istighfar dulu, saya istighfar. Kenapa? Walaupun kita pengajian dah aman dari dosa, bisa jadi lidah saya terpeleset, saya istighfar. Boleh jadi bapak ibu tadi mendengar ceramah, ya bisa jadi ibu ceramah, ibu mendengar ceramah, lah setengah jam ceramah mulai, tibu ibu-ibu terlambat. Pas ibu kau buka pintu, bagabi kawan sawala. Ibu panjang muncung tu amo kasih itu, kasih itu. Ibu ingin mengecen rumahnya disubik masjid, tapi kemudian tarui dengan pengajian. Tak itu? Pamalih mana? Tak itu ibu tahu? Itu maka muncung panjang tu mah. Ya. Padahal belum tentu dia malas. Boleh jadi dia merawat suami yang sakit. Diselesaikan urusan suaminya dulu. Setelah beres baru dia minta izin, dah le boleh ambo ke masjid dan ngapa pengajian, pailah tu makok terlambeknya. Ibu lah panjang muncung ibu lencung. Dah maksiat ibu nama itu. Istighfar.
Ibu-ibu dengan ceramah duduk di belakang. Ustaz berceramah awak mota. Nan diotan ustaz lah. Jadi contoh tu. Ustaz lah nyepotan ibu kok. Dak maksiat tu. Maka istighfar itu buktinya ndak ada kita yang selamat dari dosa, maka segeralah dapat ampunan. Tuh. Alasan ketiga kenapa kita segera dapat ampunan, karena Bapak Ibu kalau ndak dapat ampunan ndak bisa pulang. Ndak bisa pulang. Nanti baca surah Al-Fajr ayat 28 29. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhanmu. Siapa yang boleh pulang? Kalau jiwanya sudah tenang. Yang tak tenang tak boleh pulang, terhalang, neraka dulu. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah dapat ampunan Allah. Kenapa begitu? Nabi ditanya dalam hadis Ahmad, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, maha kafi sadrik, dosa itu yang menggelisahkan hatimu. Dosa ini Bapak Ibu sifatnya membuat hati kita gelisah. Kalau tidak tenang hati kita, tanda banyak dosa. Ibu kalau tidak mau lalu, maka malam banyak dosa tu. Percayalah kamu. Sebab dosa ini kita gelisah. Ibu kalau bercakap japak di rumah, le mau lalu malam. Ndak amu lalu Allah, putar-putar sekali kau tu. Percayalah kamu. Oh ndak ustaz dan bakaru. Ya lalu ustaz tu lah pada tibu nama tu. Cakap lama aja lalu. Itulah sakit hati nama itu. Nyo hati kalau sehat, kalau bermasalah nyo gelisah, tu tanda hati sehat tu. Ibu kalau sehat hati ibu, bermasalah dengan Tuhan ibu gelisah. Bermasalah dengan manusia ibu gelisah, tu pasti hati ibu sehat tu. Tapi banyak masalah dengan orang lalu lama aja, banyak masalah aja Tuhan lalu lama aja, tu hati dah sakit tu. Ya, tak sehat benda tu. Ibu kalau bercakap je orang gelisah, minta maaf, nyuagi maaf, tenang tak? Karena ampunan itu menenangkan hati. Jiwa yang tenang itu jiwa yang dapat ampunan. Maka kalau dia tidak dapat ampunan, dia tidak tenang, tidak boleh pulang tu. Karena memang begini Ibu, ampunan itu menenangkan hati. Itu kenapa setiap amal saleh menenangkan hati. Ibu habis salat tarawih tenang tak hatinya? Tenang. Ibu kalau tidak salat, apalagi belum salat wajib, gelisah. Kenapa ibu tenang habis salat? Kata Allah, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Tuh dalam surat Hud 114. Salat kebaikan otomatis menghapus dosa. Ibu salat Isya tadi, dosa dari maghrib hilang. Ibu salat subuh nanti, dosa dari Isya hilang. Setiap hari begitu. Itu makanya habis salat hati kita tenang. Kenapa? Jiwa yang tenang itu yang dapat ampunan. Dan salat ibadah pengampunan. Bapak Ibu puasa, waktu berbuka tadi, apa perasaan ibu waktu berbuka? Tenang. Karena hari itu ibu diampuni dosa ibu. Besok malam takbir, tenang tak? Bahagia karena ibu diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Kok tenang awak habis puasa. Ibu bapak sedekah. Sedekah itu menenangkan hati. Iya, nanti baca di surat At-Taubah 103, khuz min amwalihim sadaqah tutahiruhum wa tuzakkihim. Setiap sedekah yang dikeluarkan itu membersihkan jiwa. Maka ibu kalau sudah bersedekah kok lapang terasa hati. Makanya ibu yang rajin bersedekah, pak yang rajin bersedekah kok nampak cerah wajahnya, lapang hatinya. Apa yang sempili biasanya kanyangnya bakarui ibu. Jadi kalau apa-apa bakarui kanyangnya itu tanda sempili itu. Bo orang kikirku ibu dosa dia tak dikurangi, duitnya sasak. Itu makanya wailul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malau wa adada. Orang yang menimbun-nimbun harta itu biasanya duitnya takwik cameh. Itu tanda orang kikir. Ibu kalau nak mau lalu maka malam mungkin kikir tu.
Ibu takut ke diambil orang, takut ke dimaliang orang tu ya. Orang kalau ndak kikir, kalau diciluk orang, ciluklah, ndak baal. Yang diciluk orang tu sedekah yang paling hebat. Bakok sedekah yang paling hebat, satu nyopai japui langsung, dah hebat tu. Jangan kalau diciluk orang japui langsung ya. Dah payah nyari orang oleh. Yang kedua yang paling rancak nyo ambil ekor rumah dah itu. Yang ketiga paling banyak nyoba ekor rumah dah itu. Maka yang diciluk ko sedekah yang paling hebat itu kalau orang tak kikir. Kalau orang kikir takut camih, takut camih, takut camih. Maka orang kikir ke ibu hidupnya tak tenang, takut. Pernah ibu nonton film SpongeBob? Ada Tuan Krab namanya. Tuan Krab ko nyo kayu ibu, cuma hidupnya tak tenang. Nyo punya restoran namanya Krabby Patty. Nah itu. Pelanggannya banyak ibu. Cuma ni duitnya gelisah kerana ada pelangton yang menciluk resep saya kerajaan. Endak. Ndak mau lalu Tuan Krab ko ibu. Ba kok betu kikir pelangton ko makok menciluk dek kada dak babagi jinyo. Nyo ka ambek restoran. Ya. Awak dak mau membagi resep jinyo lo. Kok dibagi resep kok angka ambek rumah makan aku resepnya baiklah. Lalu lama Tuan Krab mah. Cuma Tuan Krab ko ndak mau berbagi, maka hidupnya ndak tenang. Digaduh taruh di pelangton ko, dak tahu? Orang kikir ko ndak tenang. Nyoba dua ni merasai itu bang, Squidward je. Bako Squidward ko merasai. Karena dengki. Squidward ko dengki kerajanya ibu, dengki saya. Orang dengki, orang kikir sama susahnya. Yang bahagia tu SpongeBob sama Patrick. Ndak ada susah, ndak ada camih, ndak diagi gaji, ndak lah dipotong gaji, potonglah kok kada ambil lah, ndak ada masalah. Maka orang kalau ndak kikir, ndak dengki, hidupnya nyaman dimanapun berada. Dah tahu? Orang kikir itu susah. Sampai ke akhirat orang kikir itu susah. Tu makanya nanti ibu baca di surah At-Taubah 34 35, orang kikir itu ada bonus azab. Fabashirhum bi'azabin alim, ada bonus azab. Apa bonusnya? Orang kikir itu nanti dikumpulkan harta yang dikumpulkan itu diubah jadi besi semua. Lalu dibakar dalam jahanam. Setelah menyala itu besi, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, disetrikakan ke seluruh badannya. Nanti ibu cuba di rumah cari paku cik. Bakar di kompor. Lah nyalo tu lakian ke badan tu. Kok kamu cuba je. Itu untuk siapa? Allazina yaknizuna zahab wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah. Orang yang hanya menumpuk-numpuk harta dan tidak menginfakkannya. Itu orang kikir ko ibu. Itu pula lah alasan pernah saya sampaikan kenapa Hindun ketika mengadu ke Nabi bahwa suaminya Abu Sufyan itu kikir magi belanjo sang nenek, udahlah sang nenek magi belanjo jo sarenge lo ke orang rumah. Ya ada apa-apa cedo tu, magi belanjo saketik tu menyerenge lah. Maka kata Nabi ke Hindun, khuzi ma yakfik, engkau ambil saja, jangan beritahu dia. Nah, itu yang menciluk tadi itu. Jadi kalau ibu dapat suami itu, Abu Sufyan tu, ambil salah lain. Nah, ada dosa loh, ada dosa. Karena itu memaksa dia bersedekah. Nyo sedekah ke ibu wajib. Sedekah yang paling tinggi nilainya ke istri. Nabi ditanya, ya Rasulullah, indi dananir, saya punya uang nih banyak. Kepada siapa saya bersedekah? Kata Nabi, ibda biman ta'ul, sedekah pertama tu ke istrimu. Sedekah yang paling gadang ku ke orang rumah. Kalau apa kodakmu bersedekah ke ibu, paso, ambil lah. Talengahnya elok, talengahnya elok, talengahnya elok. Tidak berdosa sandak, karena harta suami, harta istri. Bagaimana pula berdosa ibu mengambil punya ibu itu? Ambil salah lah. Kijang gadang-gadang mana? Oh gadang mana nampak hilangnya kau. Ambil ketek-ketek tapi acok. Itu kok kayo. Kok lah pensiun angkat dicilok lah. Don't kena cilok lah. Terima sudah puado dah.
Jadi orang kikir itu tak dapat pengampunan. Tu makok gelisah hidupnya tu. Setiap sedekah mengampuni dosa, makok lapang hati. Bapak Ibu duduk mendengar pengajian kini ke? Tak bahagia terasa, tak lapang hati terasa. Karena dosa ibu diampuni. Wazakirinallaha kasiran wazakirat a'adallahu lahum maghfiratan. Nanti baca di Al-Ahzab 35 di bagian ujung ayat itu. Siapa yang berada di tempat-tempat zikir, laki perempuan, diampuni dosanya oleh Allah. Itu makanya ibu kalau duduk di pengajian kau lapang perasaan. Kenapa? Ibu diampuni dosa ibu. Itu makanya ibu banyak takaluk dengan ceramah tu. Orang lalu dengan ceramah kau tanda hatinya tenang. Tak betul? Kalau gelisah tak kawisanya lalu percaya lah kamu. Ada orang di rumah payah lalu ibu lah dari spring bed lah mati lampu di AC baputa-puta saya. Pai ke masaji mendengar ceramah menyanda saya kata enggaknya. Sakancang ku ustaz mari ari lalu kata. Tak sembarang orang tu ibu. Orang lalu mendengar ceramah tu orang pilihan tu. Orang-orang yang sudah dipilih Allah tu. Ya tanda hatilah tanang kalau lah duduk dengan ceramah tak kaluk tu nak berdosa itu. Apalagi kok lah bakaruh lah berasi mana tu tak itu. Nunggu mati surga langsung percayalah kan. Jadi Bapak Ibu kalau kita sudah dapat ampunan, hati tenang, pasti itu. Ya. Begini, Nabi Muhammad meninggal usia 61 tahun. Ya, 63 itu hitungan Qamariyah. Karena orang Arab hitungannya Qamariyah, tidak Samsiah lah. Samsiah itu memiliki Romawi. Karena Samsiah dan Qamariyah itu beda 11 hari per tahun. Qamariyah itu harinya lebih sedikit. Ya, 354 setahun. Samsiah 365 setahun. Setiap 30 tahun terjadi beda setahun. Jadi kalau 60 tahun beda 2 tahun. Maka Nabi 63 Qamariyah, 61 Samsiahnya. Nabi ketika penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijrah, usia Nabi 59 tahun. Ketika penaklukan kota Makkah turun surat An-Nasr, iza jaa nasrullahi wal fath ara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Itu ayat khusus perintah Allah ke Nabi Muhammad untuk segera istighfar di usia 59 tahun. Turun ayat istighfar. Kenapa? Kalau engkau sudah lihat orang berbondong-bondong masuk Islam, kata Allah, engkau akan segera pulang karena tugasmu selesai. Karena kan tugasmu ngajak. Sekarang orang sudah datang afwaja, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah sudah berbondong-bondong. Apalagi tugasmu selesai. Karena tugasmu selesai, engkau akan saya pulangkan. Maka bersihkan dirimu dulu dengan istighfar. Maka sejak ayat itu turun, kata Nabi, setiap hari istighfar kita saya tidak kurang 70 kali setiap hari. Ibu bapak yang lah 59 gua 2 tahun ya. Oh, yang lah 70 menunggu hari saja itu udah kelamo itu. Yang 59 karena dunia ini permainan, dan setiap permainan ada limit waktu. Main bola 90 menit itu normal. Kok ada tambahan mungkin 5 menit tambahannya, extra time namanya. Tak lama lah tak. Permainan tak ada yang tak ada limit. Dunia ini ada limitnya. Dan limit kita 60 baina sittin wa sab'in. Itu kenapa Nabi Muhammad usia 59 disuruh istighfar oleh Allah, karena engkau akan segera kembali dalam waktu dekat. 2 tahun setelah ayat itu turun Nabi meninggal dunia. Makanya yang lain 59 60 juga
Jangan mau otak je lah. Kau makin pensiun makin mau otak. Banyak istighfar lah. Kalau 70 kali sehari cicil saya. Sudah subuh 20, sudah maisa zuhur 20 sampai 5, 100 biko tu mah. Ndak payah panas. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu 20 kali samini putui biko tu mah. Ibu pulang dari masjid ke rumah aku tu bisa agak 100 biko tu mah. Kau ndak mau tas sepanjang jalan tu. Ya. Istighfar lah. Macam jalan tu istighfar. Tapi ibu jangan kelabian loh. Kau sedang istighfar di jalan kau disapu orang ayun je. Bu, yo. Jom ibu. Bu. Pokoknya ibu etong lah sehari itu 100. Memang begitu. Ibu-ibu cobalah ya bapak ibu yang lah umur 65, yang lah 65 tahun kata umurnya. Kok basobok kawan sama sekolah dulu. Pertanyaan ibu basobok je kawan tu. Si anu li duit je lah itu. Lah mati tu. Innalillah. Ada tu pertanyaannya. Artinya ibu lah sadar bahawa ibu dah kalama oleh tu maka pertanyaan si anu li duit je lah. Makanya umur 59, 60 kau lariskan kau. Tu maka ibu umur 50, 60 kau. Dua dicabut nikmat oleh Allah tu. Satu nikmat makan tu maka gigi tangga tu. Gigi apa ibu tangga tu supaya jangan makan je lah. Lepas saya dimakan mah bubu saya kunyah lah itu dulu tu masih bayang lah. Iku umur 60 kuliner je lah. Tak lama makan itu. Tu maka dicabut gigi dulu itu mah. Ya. Supaya nikmat makan kurangi lah. Buat kalau lama aja makan, laluk lama aja tu maka nikmat laluk dikurangi. Makanya bapak ibu yang umur 60 kau ndak tengah malam untuk sebantar jaga. Ya dak. Lah tipis lalu ibu nak. Kalau ni muda-muda model-model kuat ni ngenek-ngenek kuat. Kok lalu ibu gampu 10 skala dak kajago kayaknya lo cayo lah kamu. Dak kajago itu kampung radang je lo. Ibu mancik saya berjalan dak jago ikut tu mah. Allah sudah mencabut nikmat lalu. Kenapa? Kata Allah wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur perbanyak istighfar. Karena Allah menunggu istighfarmu di waktu sahur itu. Karena engkau akan segera kembali kepada Allah. Itu makanya bapak segera istighfar lah. Ya. Iko kadang-kadang ibu-ibu kok tak pilih tampik mota. Sedang ceramah orang mota ya pakai. Ya tu. Istighfar banyak lah. Ya tu. Ya, tak mota. Iko kadang apa-apa adonya bagai tu. Lah pensiun ndak pengajian cari lo nyobek posko domino. Pagi dah tiba di posko tu, telefon kawan langsung, "Oi, kurang cik amarilah." Apa yang latu tu kau duduk di masjid kau banyak le kau. Yo siko tampeknya le. Mar tampek le. Kafe ke kafe aja lah. Ke kafe boleh kau. Buat memang bapak ibu kalau di kafe kau dah tampek bapak ibu lah. Ya, makanya di kafe tu kan jadi lah bantu orang di kafe rancak-rancak ya. Rancak, licin, bakilik, wangi pun parfum dah bedo. Nang pengajian, nak bawa tarason saya banyak. Tarason, balsem, angin, ya, fresh-care, salemo malah suila-sui, kan? Batu ada dah. Ayah ni lah lapuk-lapuk sekarang ni. Memang siko tampil ibu dari situ lah, siko. Gitu. Gitu ya. Nah, yang keempat, bapak ibu kenapa harus segera dapat ampunan? Bapak ibu kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bila engkau sudah dapat ampunan, sorga menanti. Wajar bapak ibu kata Nabi, tidak akan masuk sorga orang dengan amalnya. Tidak ada orang bisa masuk sorga dengan amalnya. Tidak akan cukup amal kita mengantarkan kita ke sorga. Kecuali illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi, kecuali hanya dengan ampunan dan rahmat Allah. Itu kenapa sifat Allah bergabung Ghafurun
rahimun. Begitu ibu bapak dapat ampunan Allah, 70 tahun bermaksiat, astagfirullah, mati, surga. Kenapa? Kata maghfirah selalu dibarengi dengan surga. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Itulah rahmat Allah. Itu rahmat Allah. Ibu bapak jangan khawatir, bapak ibu, dosa saya Ustaz di masa lalu banyak sekali. Ibadah tidak, dosa tak tanggung banyaknya. Sekaranglah pensiun dan baru sadar. Bapak ibu, yang dihitung Allah sekarang. Makanya kata Allah, coba baca Az-Zariyat 15 sampai 18. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surga itu disediakan Allah untuk siapa? Wabil asharihum yastaghfirun, yang banyak beristighfar menjelang waktu sahur. Berarti dia banyak dosa nih, beristighfar. Bapak ibu, jangan pernah melewatkan waktu sahur. Pesan saya, mulai hari ini bapak setel alarm HP-nya jam 4 paling lambat bangun. Jangan azan baru bangun. Kenapa? Bapak melewati waktu ke surga, sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah. Karena Allah turun ke langit dunia di setiap pertiga malam terakhir. Nabi Allah berkata, siapa di antara hambaku yang datang berdoa saya jawab, yang datang meminta saya beri, yang minta ampun saya ampuni. Kapan? Wabil ashar, di waktu sahur. Kalau bisa bapak ibu, sudah sahur tanggal 5 tu, ke masjid leh. Istighfar di masjid kau leh. Kok di rumah ai kau ape pacik di kau rumah. Ya. Supaya bapak ibu mendapatkan waktu yang terbaik untuk kita pulang kepada Allah. Apa waktu terbaik? Bil ashar. Allah sebut begitu di Az-Zariyat 18. Di waktu sahur perbanyaklah istighfar. Aku apa-apa lain-lain pensiun ko. Jagolah menjalang azan tu le. Ada ibu-ibu ko curhat jamaah ambo kamu, Ustaz. Suami ambo ko Ustaz, masya-Allah. La pensiun jago subuh ko payah juga. Ya. La pensiun juga jago subuh payah tu dapat akal tu Pak. Kalau kasih kecil orang kampung ambo tu lah garam dan baulek namun. Tak amun. Ya. Tapi kadang anehnya manusia aku Pak Ibu, kalau untung dunia di kampung ambo kalau lah musim durian, itu jam 3 munian durian di ladang Pak Ibu, jatuh durian jam 3 nyolala durian tu mah. Dimuncung harimau nyelo we ko tu mah. Hebat Pak Ibu. Padahal durian cieknya jam 3 jatuh durian, ko nyopai jatuh ya ke muncung harimau tu. Ini sorga yang dijanjikan. Oh, tak mau mereka. Ya. Itu makanya yang paling rancak memang menjaga orang malam tu yo musim durian. Aku pernah buat cerita nak, cerita kan. Ada apa-apa lah menjelang subuh dia jago di istrinya dah jago dah lampi subuhan. Yo kolah kalau lihat. Lah ngaji-ngaji orang dah jago dah lah ngaji ada. Yo kolah kalau lihat. Lampi azan dah jago lampi azan yo kolah. Kiro jatuh durian gadang lah ke rumah ibu. Melantung dah durian jatuh dah mambung langsung. Mambung langsung. Jatuh cik lai ibu, melantung cik lai. Kan kecil si dua jatuh dah. Dua di kau dua kapal durian tanduk dah mak ketong je. Jadi nang kadua ko kapal tanduk ke pintu, kecil orang rumahnya durian je jatuh. Dua dah, dua di kau dua kapal durian tanduk ketong je. Nah, jadi menjaga orangku musim durian dan rancak itu. Ini Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin ke surga, di waktu sahur itu perbanyaklah istighfar ya. Jadi Bapak Ibu istighfar apa? Ampunan ini ada 3 jalan dapatnya. Satu lewat amal saleh yang tadi saya sebutkan. Salat kah, puasa kah, sedekah kah, haji kah, umrah kah, taklim kah, semuanya innal hasanat yuzhibnas sayyiat. 2 lewat istighfar. Itu Nabi disuruh istighfar tadi itu, wastaghfir. Yang ketiga, andai Bapak Ibu amal salehnya kurang, andai istighfarnya kurang, masih bisa dapat ampunan.
Bagaimana caranya? Pintu terakhirnya agak berat. Pintu musibah nih. Lihat nanti surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kasir. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu kecuali karena dosa yang kau perbuat, dan dengan cara musibah itu Allah hendak memotong dosa-dosamu. Itu kata Allah di surah Asy-Syura ayat 30. Musibah itu cara pemotongan dosa. Ibu amalnya sedikit, istighfarnya kurang, Allah ingin Bapak Ibu selamat di akhirat, dan ingin bermasalah di akhirat. Sudah dikasih penyakit deh. Maka Bapak Ibu kau acuk sakit di hari tua tu dosa banyak tu. Allah ingin hapus je penyakit tu. Ya. Percayalah Bapak Ibu kamu. Ibu-ibu apa-apa yang banyak sakit kini kuah, bersyukurlah. Tu dosa dipotong banyak tu, dikurang tu. Yang tak pernah sakit, mungkin dua kemungkinannya, mungkin banyak mana dosanya, ya kan? Atau mungkin tak berdosa lain, bisa jadi begitu dong. Tapi kalau dikasih musibah, itu cara pengampunan. Makanya ibu-ibu lah tua-tua tak banyak penyakit ya. Lutut sakit, pinggang sakit, paru sakit, dah itu. Baku pasal acuk banyak penyakit, ambo Ustaz, dosa ibu banyak. Allah tidak ingin mempersoalkan dikasih penyakit tu, maka kadang-kadang Bapak Ibu, aduh orang saleh ahli ibadah payah matinya. Dah itu. Jangan salah sangka Bapak Ibu tu, percuma saya ke masjid, itu apa tu ke masjid tiap hari payah matinya. Dia akan masuk surga dan dia pernah berdosa, cara menutup dosanya dipayahkan matinya. Ada orang tak pernah beribadah, dosa banyak, basin saya mati langsung ibu. Rancak apa tu basin saya mati? Enggak ibu. Dia masuk neraka tu. Tapi pernah punya kebaikan, dibalas di dunia, mudah matinya. Makanya musibah tu pintu terakhir pengampunan tu. Ya. Makanya Bapak Ibu kalau dikasih banyak penyakit, terimalah. Itu maka Nabi Ayub ketika sakit, dia hanya berkata, wa anta arhamur rahimin, engkau zat yang maha penyayang ya Tuhan. Nabi Yunus ditelan ikan 40 hari, dia hanya berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Karena itu cara pengampunan dosa. Itulah kenapa alasannya kita tadi disuruh bersegera mendapat ampunan dari Allah. Satu, karena kita tidak tahu kapan ajal datang. Dua, karena kita tidak akan pernah selamat dari dosa. Tiga, kita tidak akan pernah bisa menghadap Allah kalau tidak mendapat ampunan. Yang keempat, sorga menanti kita jika ampunan sudah kita peroleh. Empat inilah kenapa kita disuruh bersegera mendapat ampunan Allah. Pas jam 10 kurang 10. Sesuai dengan perjanjian. Begitulah dulu. Ada pertanyaan ibu-ibu? Bapak? Enggak ya? Itulah dia deh. Jangan banyaknya mota leh, istighfar leh. Ya. Lagi ni lah pensiun kau, ya. Untung ibu ya dipanggil Allah dalam keadaan lidahnya sedang beristighfar. Begitu. Nah, yo kok mota, yo peralu saya. Jadi ibu bekok salah paham dari mulai besok lantuk si ibu kali. Tiba di rumah lantuk. Lebih ngong lah Pak. Baku antuk-antuk sih boleh. Dia malah kecil banyak aku beristighfar aku dosa. Itu melawan. Tidak mau itu lah. Nah, begitulah dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.